Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Kita lanjutkan bahasan kitab Jurumiyahnya. Saya baca dulu matannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharaini amin. Wa aqsamuhu, adapun penyusun kalam salah satu ada 3. Ismun yaitu isim, wa fi'lun dan fi'il, wa harfun dan huruf, ja'a limaknan yang memiliki makna. Jadi penyusun kalam ada 3, isim, fi'il, dan huruf yang bermakna. Begitu ya terjemahnya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah isimnya. Isim ini pengertiannya adalah kalimatun dalat ala maknan walam tuqtaron bi zamanin. Jadi kata yang menunjukkan makna dan tidak disertai dengan keterangan waktu. Ya. Oleh karena itu, isim ini diterjemahkan sebagai kata benda dalam bahasa Indonesia ya. Bisa diterjemahkan dengan kata benda. Contohnya ya, Muhammadun ya, orang namanya Muhammad. Kitabun, kitab atau buku. Masjidun ya, masjid. Syamsun, matahari. Ana, saya. Hadza, ini, kata tunjuk ya. Semua yang saya sebut tadi itu termasuk isim ya, kata benda ya. Jadi itu yang pertama, pembentuk kalam. Yang pertama unsurnya adalah isim. Yang kedua fi'il ya. Fi'il ini adalah atau fi'lun ya, kalimatun dalat ala maknan wa taronat bi zamanin. Jadi kata yang menunjukkan makna dan disertai dengan keterangan waktu. Ya, bisa diartikan sebagai kata kerja. Dalam bahasa Arab, fi'il ini ada 3 bentuk, 3 jenis. Fi'il madhi bentuk lampau, mudhari ya, yang kedua ini adalah sekarang dan akan datang. Kemudian fi'il amr, ini perintah. Yang fi'il madhi yang bentuk lampau misalnya qoma, telah berdiri. Ja'a, telah datang ya, sudah berarti lampau bentuknya. Kalau yang mudhari ini bisa bermakna hal yaitu sekarang, bisa mustakbal akan datang. Contohnya yakumu, jadi fi'il madhinya koma, fi'il mudhari'nya yakumu, sedang berdiri. Atau yaji'u, sedang datang. Itu ya. Itu berarti menunjukkan makna hal atau sekarang. Kemudian bisa juga bermakna mustakbal jika ada huruf tambahannya, misalnya ada sin. Sayakumu, akan berdiri. Atau saufa yakumu, akan berdiri ya. Kalau ada sin dan saufa, ini berarti menunjukkan mustakbal, akan datang. Kemudian yang ketiga fi'il amar, ini menunjukkan perintah. Perintah untuk melakukan suatu pekerjaan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Jadi waktunya adalah waktu yang akan datang. Misalnya kum ya, berdirilah siapa? Kamu berdiri. Tuh, disuruh berdiri. Itu fi'il amar, perintah ya. Jadi itu yang kedua, fi'il bisa diartikan sebagai kata kerja. Penyusun yang ketiga adalah kalimat huruf ya. Kalimat huruf pengertiannya adalah kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha. Jadi kata yang harus digabung dengan kata yang lain agar dipahami maknanya. Ya, kata yang tidak dipahami maknanya kecuali digabung beserta dengan kata yang lain. Ya gitu ya pengertiannya. Jadi kata yang harus digabung dengan kata yang lain agar bisa dipahami maknanya. Tadi di matan disebutkan wa harfun ja'a li makna. Jadi huruf yang bermakna. Karena huruf ini ada 2 jenis ya, ada 2 macam. Yang pertama harfun mabaniyun atau huruf pembangun. Yang dimaksud dengan huruf pembangun ya huruf hijaiyah, itu ada alif, ba, ta, tha, jim, kha, kho. Pembangun sebuah lafadz ya. Jadi kalau yang huruf harfun mabaniyun ini tidak memiliki makna. Alif, ba, ta, tha itu enggak ada maknanya.
Yang kedua, harfun ma'aniyun, yaitu huruf yang bermakna. Jadi yang penyusun kalam yang dimaksud di sini adalah harfun ma'aniyun ini. Contohnya adalah hal. Hal itu untuk istifham. Contohnya hal koma Zaidun, apakah Muhammad berdiri? Itu ya. Jadi hal itu ada maknanya. Istifham untuk bertanya. Lam, contoh yang kedua. Lam itu artinya tidak ya, bermakna nafi, penidaan. Lam yakum Muhammadun, Muhammad tidak berdiri ya. Jadi huruf yang penyusun yang ketiga ini adalah harfun ma'aniyun, huruf yang bermakna. Jadi begitu ya. Jadi penyusun kalam tadi ada isim kata benda, fiil kata kerja, harfun atau huruf itu kata depan atau kata bantu ya, bisa diartikan kata depan atau kata bantu. Itu ya. Sempal ismu, adapun isim i'rafu ialah diketahui apa isim bil khafdi dengan i'rab khafat, wa tanwini dan tanwin, wa dukhulil alif wal lam dan masuknya alif lam, wa hurufil khafdi dan masuknya huruf khafat. Wahia, adapun huruf khafat ialah min, lafat min, wa ila dan ila, wa an dan an, wa ala dan ala, wa fi dan fi, wa rubba dan rubba, wal ba'u dan ba, wal kafu dan kaf, wal lamu dan lam, wa huruful qasami dan beberapa huruf qasam. Wahia, adapun beberapa huruf qasam, al wawu ialah wawu, wal ba'u dan ba, wa ta'u dan ta. Jadi ini menjelaskan tanda-tanda isim. Jadi berdasarkan matan Jurumiyah ini, tanda isim itu ada 4 ya. Yang pertama, isim diketahui dengan adanya i'rab khafat atau i'rab jar. Contohnya adalah marartu bi Zaidin. Lafadz Zaidin di sini harokatnya adalah kasroh ya. Ini adalah tanda dari i'rab khafat karena Zaidin ini adalah isim mufrad ya. Di situ di-i'rabi dengan i'rab khafat karena ada huruf ba ya. Huruf ba. Ba itu adalah huruf khafat yang menyebabkan sebuah lafadz menjadi ber-i'rab khafat. Jadi marartu bi Zaidin, lafadz Zaidin ini karena dia ber-i'rab khafat maka dia adalah isim. Kemudian contoh yang selanjutnya, lafadz ghulamu Zaidin, pembantu Zaid. Yang dilihat adalah lafadz Zaid lagi. Di situ i'rabnya khafat juga dengan harokat kasroh, dengan tanda kasroh ya karena isim mufrad tadi. Yang kedua ini i'rab khafat atau i'rab jarnya sebabnya karena menjadi mudhof ilaih. Jadi kalau ada lafadz ber-i'rab khafat atau ber-i'rab jar, dia adalah pasti isim ya. Jadi tanda pertama adalah di-i'rabi dengan i'rab khafat. Yang kedua, tanwin ya. Adanya tanwin pada suatu lafadz menunjukkan bahwa lafadz itu adalah isim. Pengertian tanwin itu adalah nun mati yang berada di akhir kata secara lafadz, tidak secara tulisan. Jadi dibaca seperti ada nun matinya. Contohnya adalah rojulun. Rojulun ini lamnya ini, lunnya itu nampak seperti ada nun mati. Padahal tidak ada nun matinya, maka itu adalah tanwin. Jadi nun mati secara lafadz. Zaitun juga, itu dunnya itu ada nun matinya nampaknya. Itu berarti tanwin. Jadi kalau ada lafadz bertanwin itu adalah isim. Yang ketiga, kemasukan alif lam atau al ya. Contohnya ar-rajulu, al-ghulamu, al-masjidu dan lafadz-lafadz yang lain yang ada alnya itu pasti isim. Ya karena al hanya masuk pada isim. Kemudian yang keempat, didahului huruf khafat atau huruf jar. Berdasarkan matan Jurumiyah ini, huruf khafat ini ada 12 ya. Min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam ditambahi huruf qasam ada 3, wawu, ba dan ta. Yang min dan ila ya kita lihat ini dalam satu contoh kalimat. Sirtu minal kufati ilal basroti. Sirtu saya berjalan minal kufati dari Kufah ilal basroti menuju ke Basroh. Yang ditengok adalah lafadz al kufati dan al basroti.
di situ ada huruf min dan ada ila. Min dan ila ini adalah huruf khofat, maka yang kemasukan huruf khofat adalah isim. Al-Kufati dan Al-Basroti adalah isim karena didahului huruf khofat. Tidak ada huruf khofatnya pun itu sudah nampak kalau isim sebab ada alnya. Jadi tandanya adalah double di situ. Itu ya, yang pertama, yang pertama dan kedua min dan ila itu ya. Yang ketiga an ya. Huruf jar atau huruf khofat berupa an. Roma itu saya melempar as-sahma kepada anak panah anil qausi dari busur panah. Yang ditengok adalah lafadz al-qausi. Al-qausi adalah isim, tandanya kemasukan huruf khofat berupa an, itu ya. Yang keempat ala. Raqibtu saya naik alal farosi di atas kuda. Jadi al-farosi isim karena kemasukan ala, itu ya. Yang kelima fi. Al-ma'u adapun air, fil kuzi di dalam kendi. Al-kuzi adalah isim karena kemasukan fi, begitu. Yang keenam rubba. Rubba karimin, betapa banyak ya. Banyak sekali orang mulia. Lako itu yang menemui siapa saya hu kepada karim. Karimin di sini adalah isim karena kemasukan rubba. Rubba adalah huruf khofat. Yang ketujuh huruf khofat berupa ba ya. Marartu bi Zaidin. Saya bertemu dengan Zaid. Zaid itu adalah isim karena kemasukan huruf khofat berupa ba ya. Yang ke-8 huruf berupa huruf kaf ya. Zaitun adapun Zaid kal badri seperti purnama. Al badri di situ adalah isim karena kemasukan huruf khofat berupa kaf yang bermakna seperti gitu ya. Yang ke-9 lam ya. Al-malu adapun harta li Zaidin ialah milik Zaid. Zaidin itu isim karena kemasukan lam li yang bermakna kepemilikan. Ya gitu ya. Yang 10, 11, 12 itu adalah huruf qasam yang berarti sumpah, demi. Wawu ba ta wallahi billahi tallahi, demi Allah, semuanya artinya itu. Wawu yang sering digunakan bersumpah oleh Allah dalam Al-Quran sering digunakan misalnya wa syamsi wa duhaha wal qamari idza dan lain-lain. Wal fajri, nah, wal qamari demi matahari, wal fajri demi waktu fajar, wa duha demi waktu duha. Itu ya digunakan sebagai huruf qasam, sebagai sumpah. Kalau huruf qasam berarti huruf khofat, yang kemasukan huruf khofat adalah isim. Sebagaimana yang sudah disebut tadi, itulah isim semua. Itu ya, semoga bisa dimengerti. Wallahu a'lam bishawab.